Good morning students, how are you? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Masih semangat pastinya ya sampai hari ini. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2, yaitu pelajaran selalu berhemat energi. Di dalam subtema pertama yaitu sumber energi dan pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, energi itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi ini berperan dalam aktivitas kita, dalam menjalankan aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi, sumber terbesar dalam energi itu adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar, sama seperti halnya yang sudah disebutkan di catatan. Anak-anak tentunya sudah pasti mencatatnya ke bukunya masing-masing. Oke, Miss akan menjelaskan sedikit tentang matahari. Nah, matahari ini kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk melaksanakan aktivitas. Nah, matahari ini juga merupakan sumber cahaya untuk manusia, menjadi terang di pagi hari dan juga siang hari. Nah, itu adalah merupakan dari matahari. Dan yang kedua itu adalah matahari kita gunakan untuk mengeringkan pakaian atau menjemur ikan, menjemur garam, dan untuk kehidupan kita yang lain-lainnya. Matahari itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Coba anak-anak bayangkan kalau setiap harinya selalu gelap atau selalu malam. Nah, tidak akan ada aktivitas yang bisa kita kerjakan bila keadaan gelap ataupun matahari tidak ada. Maka dari itu, ingat anak-anak, matahari merupakan sumber energi yang terbesar. Nah, jadi matahari itu sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, Miss ingin memberikan tugas untuk anak-anak. Silakan kamu buka bukunya halaman 3. Nah, di halaman 3 ini kamu boleh dapat melihat bagaimana sih cara matahari itu dapat berproses dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini sudah ada dikasih tahu petunjuk dan tabel-tabelnya. Yang kamu butuhkan adalah tisu, kertas, dan sapu tangan. Dan pastinya ini kamu kerjakan pada siang hari, mulai dari pagi atau sampai siang hari. Karena yang kita butuhkan sumber energinya adalah matahari. Ini Miss tunggu ya dalam bentuk video. Oke. Nah, selain matahari, di dunia ini kita juga memerlukan sumber daya alam. Nah, di sumber daya alam ini terdapat dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di catatan juga sudah diberikan pengertiannya dan contoh-contohnya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang dapat kita gunakan terus-menerus atau dapat kita kelola dan kembang biakkan menjadi banyak. Contohnya seperti hewan, tumbuhan. Nah, kan kalau hewan bisa berkembang biak secara beranak, bertelur, ya kan? Nah, kalau tumbuhan bisa kita lakukan penanaman kembali. Jadi tidak ada batasan untuk kita memakainya karena dia dapat berkembang ataupun bertumbuh terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Nah, kalau untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam di mana sumber daya alamnya itu terbatas atau bahkan bisa habis dan tidak dapat kita perbaharui atau tidak dapat kita kelola, perbanyak ataupun ciptakan kembali. Nah, contohnya adalah emas, minyak. Nah, kalau minyak selalu kita gunakan terus-menerus, maka itu dapat habis, sama sepertinya emas. Makanya kalau emas itu kita pakai seadanya dan tidak boleh digali-gali terus untuk mengambil emasnya karena dia sumber daya alamnya dapat habis. Untuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui salah satunya adalah jagung seperti yang ada di buku teks buku tema 2, buku bacaan tema 2 itu jagung. Nah, jagung kan dapat ibaratnya kalau dalam satu kebun kita sudah menanam 10 jagung, terus kita pakai kembali jagungnya, kita pakai atau kita gunakan jagungnya yang ke-10 tersebut. Nah, kita dapat menanamnya kembali. Nah, itu jadi jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, begitu kira-kira tentang sumber daya alam dan energi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kamu boleh baca-baca kembali buku temanya ataupun catatan yang sudah dari Miss.
Miss harap semoga anak-anak tetap semangat, tetap bekerja, dan jangan malas untuk mengerjakan tugas ataupun catatan yang Miss berikan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kita dapat berkumpul kembali ke sekolah. Oke, good job, semangat, and see you.